Video mengenai tutorial mengenai sebuah aplikasi yang saya namakan sebagai aplikasi generator perangkat pembelajaran khusus untuk guru. Nah, di dalam video ini insya Allah atau mudah-mudahan akan saya berikan tutorial bagaimana cara mengisi di dalam aplikasi ini, mulai dari mengisi atau menginput data, bagaimana cara melakukan copy paste, mengeset sel, melakukan print sampai dengan mencetak berbentuk PDF. Oke, baik, sebelum kita masuk dalam video tutorialnya, ini adalah tampilan dari aplikasi generator dari versi 1.2.2021, di mana ini adalah pengembangan dari versi sebelumnya, yaitu adalah v1.2021. Seperti yang sudah kita lihat di dalam layar, memang aplikasi ini menggunakan Excel, jadi bisa menggunakan offline dalam pengerjaannya. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa berjalan secara baik dan mudah dipahami. Prinsipnya memang pembuatan aplikasi generatornya adalah tujuannya agar mempercepat kerja guru ketika membuat perangkat pembelajaran. Ini tampilannya pasti nanti kita akan terbuka menggunakan tampilan seperti ini. Kita tinggal mengklik menu yang tombol warna kuningnya. Nah, berikutnya di sini ada di sebelah kanan kita ada petunjuk penggunaan aplikasi, ini berbentuk deskripsi. Jadi sebenarnya apa yang saya jelaskan atau yang saya ingin berikan tutorial itu tidak jauh dari aplikasi ini. Jadi yang perlu kita pahamin adalah aplikasi ini memang saya set hanya maksimal sampai dengan 15 KD. Jadi kebetulan apabila ada mata pelajaran yang memiliki lebih dari 15 KD, seperti tidak akan bisa terakomodir di dalam aplikasi ini. Ya, jadi mohon maaf untuk sementara hanya sampai dengan 15 KD karena banyak pertimbangan yang harus saya saya putuskan ketika membuat aplikasi ini. Nah, oke, baik, kita kan langkah apa yang pertama kita pergunakan. Oh, satu lagi saya lupa bahwa di dalam aplikasi ini saya membuat dua model. Jadi ada tipe 1 dan tipe 2. Jadi kalau misalnya kita melihat di menu ini ya, atau di tampilan menu ini, kalau kita bisa lihat di sini ada kotak berwarna kuning dan kotak berwarna ungu. Jadi di sini tujuannya adalah supaya kita bisa membedakan antara kalau yang warna kuning ini adalah untuk mata pelajaran yang di dalam pembuatan perangkat pembelajarannya atau RPP-nya gitu, dia juga menampilkan KI 1 dan KI 2 gitu ya. Karena kebetulan saya basicnya adalah guru SMA, jadi kemungkinan ini bisa dipakai untuk guru agama dan PKN, di mana KI 1 dan 2 ini perlu ditampilkan. Nah, sedangkan untuk tipe 2 itu adalah mata pelajaran atau guru yang mengampu mata pelajaran non agama dan PKN. Jadi saya harap jangan sampai terbalik antara tipe 1 dan tipe 2 gitu. Jadi tergantung dari kebutuhannya. Nah, di dalam penginputan database ini semuanya sebenarnya nanti bisa dicetak gitu ya. Nanti kan kita tunjukkan bagaimana cara pencetakannya. Oke, langkah yang pertama adalah setelah kita masuk dalam layar menu, kita bisa masuk ke dalam input database. Nah, di sini adalah database. Kita sudah masuk dalam tampilan database. Jadi silakan masukkan nama satuan pendidikan. Misalnya contoh adalah saya menulis nama satuannya adalah ini. Nama SMA contoh, alamatnya misalnya saya tulis aja seperti ini. Kalau bisa nanti alamatnya lengkap gitu ya. Nanti untuk apa? Nanti ini agar bisa terlihat di beberapa dokumen gitu. Jadi kita tidak perlu lagi copy paste di setiap dokumen. Jadi mempersingkat waktu. Nomor telepon, apabila tidak ada nomor teleponnya, misalnya di SMA-nya atau di sekolah tidak mempunyai nomor telepon, cukup diberikan tanda strip. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kita coba sebelum menggunakan strip kita menggunakan tanda petik atas ya. Nah, seperti ini baru strip, jadi biar terbaca. Nah, seperti itu. Nah, email juga kalau misalnya tidak ada emailnya, sama kayak yang saya berikan contohnya adalah tanda petik di atas, tanda petik satu atas dan strip ya.
Nah, tapi kita coba yang misalnya ada, saya berikan misalnya adalah ini. Gitu. Nah, website juga kalau tidak ada menggunakan stripnya model seperti itu. Ini juga contohnya apabila ada. Misalnya begini. Nah, tahun pelajaran, nah ini jangan sampai lupa Bapak Ibu guru, karena tahun pelajaran ini akan bermanfaat di beberapa dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi contohnya kita ada di tahun pelajaran 2021-2022. Nama kepala sekolahnya jangan lupa kalau bisa nama lengkap dan beserta gelar, karena nanti akan ditulis di RPP-nya. Nah, NIP. Nah, di sini tergantung, mungkin Bapak Ibu guru ada yang berasal dari swasta, sekolah swasta, mungkin kan dia tidak menggunakan nama NIP gitu ya. Jadi silakan bisa diganti istilah NIP-nya ini menggunakan istilah lain gitu. Misalnya ada nomor induk guru gitu atau nomor induk yang lain, terserah. Nah, itu silakan diganti saja nih yang warna biru ya, diganti NIP-nya gitu. Misalnya di sini bentuk NIP-nya adalah apa, nomor NIP-nya misalnya 00001. Nah, kalau di Excel dia ketika ada 0 di depan, dia tidak dianggap 0. Oleh karena itu bagaimana cara untuk memunculkan 0 apabila ada angka 0 di depan? Berarti yang kita lakukan adalah kita eh, kita ketik dulu tanda petik 1 atas, baru kita masukkan angka 0 di depannya. Contoh seperti ini. Nah, dia akan baru terbaca menjadi sebuah angka gitu. Jadi mohon dipahami baik-baik ya. Jadi sambil kita merefresh lagi gitu ya. Bagaimana cara pengisian di data Excel memang agak berbeda apabila kita memasuki data di Word atau dokumen yang lainnya. Nama guru misalnya ini adalah nama kita sendiri, kalau bisa juga menggunakan nama gelar ya. Contoh. Nah, gitu. Misalnya gelarnya adalah tuh. Ya. Nanti kalau mau huruf kecil atau besar terserah Bapak Ibu guru, bagaimana enaknya gitu ya. Sama di dalam nama guru atau di kolom guru untuk nomor ini juga untuk nama atau istilah nomor induk bisa diganti. Kebetulan karena saya masih honorer gitu ya. Jadi saya tidak punya NIK. Nah, tidak punya NIP. Nah, berarti apa yang harusnya diganti? Saya biasa menggunakan, kalau di saya itu menggunakan, nah ini dia nomor induk KKI gitu ya. Jadi bisa kita ganti. Nah, jadi tidak perlu jangan perlu khawatir apabila saya bukan pegawai negeri sipil, tidak punya NIP, berarti saya tidak bisa masuk. Kita bisa mengganti nama istilah ini gitu ya. NIP-nya misalnya adalah seperti ini. Saya ulangi kembali, apabila ada 0 di depan, Excel tidak akan membaca karena itu dianggap adalah data kosong. Makanya oleh karena itu kita coba menggunakan tanda petik 1 di keyboard kita dan baru kita gunakan nomornya. Misalnya saya nomornya ini gitu ya. Tuh. Nah, baru tekan enter. Nah, untuk mata pelajaran, nah terserah Bapak Ibu guru bagaimana mata nama mata pelajarannya, sama huruf kecil gedenya itu saya kembalikan kepada Bapak Ibu guru sendiri. Misalnya saya adalah mengampu sejarah Indonesia. Oke. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting adalah di kolom warna kuning ini. Di sini adalah jumlah jam mata pelajaran per minggu. Jadi biasanya kalau misalnya di mata pelajaran kita masing-masing, kita punya alokasi waktunya tuh berapa, setiap mata pelajaran dia membutuhkan beberapa jam gitu ya. Nah, tolong diperhatikan baik-baik ketika menulis jamnya itu tidak perlu menggunakan tulisan jam di belakang duanya nih. Kenapa? Karena ini berfungsi sebagai rumus. Nanti ini akan masuk ke dalam rumus dokumen yang kita perlukan nanti. Jadi cukup ditulis angkanya saja gitu. Contoh saya adalah guru mata pelajaran sejarah Indonesia. Jumlah jam saya adalah 2 jam pelajaran setiap minggunya. Oleh karena itu saya cukup menulis 2. Apabila saya misalnya guru pelajaran sejarah peminatan untuk di SMA, itu kan dia mempunyai mata pelajaran adalah 4. Berarti cukup kita tulis 4 begitu ya. Jadi kita buat yang 2 aja. Secara defaultnya memang di dalam sistem ini saya buat 2, jadi hanya sebagai pengingat aja.
Nah, kelasnya silakan Bapak Ibu bisa menulisnya bagaimana penulisan kelas di sekolahnya masing-masing. Kalau saya biasanya di sekolah saya menggunakan cara penulisannya seperti ini. Saya mengajar kelas 11 misalnya IPS gitu ya. Atau karena sejarah Indonesia kan IPA sama IPS sama gitu ya. Karena kebetulan saya juga di sekolah mengajar IPS dan IPA gitu. Jadi bisa saya buat misalnya 11 MIPA sampai atau 11 IPS gitu, atau misalnya IPA doang IPS doang, terserah gitu. Jadi ini adalah terserah dari Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, tempat pembuatan perangkat ya pasti Ibu tahu ya. Kebetulan saya lagi ada di Bogor, jadi saya tulis Bogor, tanggal pembuatan perangkat. Nah, kebetulan sama, jadi nanti semua dokumen akan mempunyai tulisan yang sama seperti ini gitu ya. Kalau udah selesai, jangan lupa lakukan save ya. Jadi kita save. Yang perlu saya ingatkan adalah satu data ini adalah untuk satu mata pelajaran. Jadi kalau misalnya contoh saya di sekolah mengajar 2 mata pelajaran, sejarah Indonesia dengan sejarah peminatan gitu. Misalnya kan di dalam kelas 11 saya mengajar di kelas 12 saya mengajar 2 mata pelajaran yang berbeda, berarti saya membuat 2 dokumen yang berbeda. Jadi saya mengcopy aplikasi ini gitu ya. Oke, ini untuk mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 11 IPA dan IPS. Oke, kalau sudah kita save, kita lanjut. Nah, di sini adalah penginputan KIKD. Tadi yang saya katakan bahwa karena saya adalah guru sejarah Indonesia, jadi saya tidak perlu menulis deskripsi KI 1 dan KI 2. Jadi saya hanya menulis KI 3 dan KI 4. Nah, baik Bapak Ibu guru, saya akan sama-sama memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mengcopy paste dari dokumennya gitu ya untuk ke Excel. Oke, baik. Yang pertama adalah kita siapkan perangkat, maksudnya kita siapkan perangkat yang mau kita copy paste. Misalnya saya sudah menyiapkan di sini adalah dokumen lampiran KIKD ya untuk SMA. Nah, ini adalah KI 3 dan KI 4. Baik, kita cara mengkopinya sama seperti yang biasa. Jadi kita sorot dari semua tulisannya. Kalau kita lihat di sini ada garis-garis putih menunjukkan bahwa dia memang berasal dari konvertan yang ada dari PDF. Jadi kalau misalnya kita copy paste biasa, maka dia akan keluar dari sel-selnya gitu ya. Jadi oleh karena itu lebih baik, lebih aman ya, lebih safety adalah kita sorot, tidak apa-apa kita sorot semuanya, lalu kita klik kanan ya, copy, atau pakai Ctrl C maksudnya Ctrl C di keyboard juga bisa. Lalu berikutnya kita masuk ke dalam aplikasi yang tadi. Nah, aplikasi yang ini ya, kita masuk ke aplikasi yang tadi. Nah, kita jangan copy paste di wilayah ini gitu ya. Jadi kita copy pastenya di kotak yang di atas. Nah, caranya bagaimana? Jadi di sebelah kanan kita di sini ada tanda anak panah dua di ke bawah gitu ya. Sekarang kita klik. Nah, jadi tampilannya agak besar. Baru kita paste di sini ya. Klik kanan, paste atau Ctrl V gitu ya. Bebas bagaimana kebiasaannya. Nah, di sini formasinya masih agak berantakan tuh karena memang dia mengikuti pola awal yang udah dapat dokumennya. Biar lebih enak dilihat, ini kita edit sedikit. Nah, jadi harusnya dalam Excel dia semuanya mendatar. Jadi tidak ada yang seperti ini. Nah, caranya adalah ya kita edit aja. Kita kita backspace atau kita hapus setiap jeda-jedanya. Jadi ntar bentuknya adalah dia datanya mendatar gitu ya, tidak ada yang horizontal, jadi biar lebih enak dilihatnya. Nah, contohnya seperti ini aja ya. Memang sebenarnya lebih enak kalau di Excel itu adalah mengetik biasa dibandingkan copy paste, tapi kalau copy paste pun tidak masalah, tapi perlakuannya berbeda dengan Microsoft Office yang lainnya. Oke, sekarang kita kalau seperti ini, nah ini harusnya dalam Excel bentuknya seperti ini nih tulisannya. Jadi kalau sudah seperti ini tinggal kita enter. Nah, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu guru juga bisa lihat bagaimana reviewannya. Nah, Pak kok cuma setengah ya, sisanya kemana? Nah, memang di dalam aplikasi ini saya settingnya adalah memang seperti ini, tujuannya supaya tidak terlalu banyak gitu ya, karena ada yang banyak deskripsi yang panjang dan akhirnya nanti lembarannya semakin lama semakin jauh ke bawah terus begitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru ingin melihat bagaimana isinya, ya cukup kita klik aja di dalam kotaknya, nanti akan terlihat. Nah, kalau ini adalah review. Nah, ini di sini
apa namanya, hanya berisi rumus. Jadi jangan dilihat di review KI-nya ini, karena tujuannya hanya sebagai pembantu saya untuk untuk mendirect ke aplikasi berikutnya gitu ya, ke dokumen berikutnya maksudnya. Jadi kita cukup klik yang di sini aja, kotak yang sebelah sini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti sudah benar gitu ya. Nah, saya akan coba yang di KI 4 gitu ya. KI 4 langkahnya sama, karena untuk mempersingkat waktu, jadi ini saya copy aja ya, tapi jangan diikutkan karena kan setiap KI mempunyai deskripsi yang beda-beda. Jadi saya anggap ini adalah isi dari KI 4. Oke, kita enter. Begitu juga. Nah, begitu juga dengan deskripsi KI 3 dan KD 3 maupun 4. Saya katakan bahwa karena saya bukan guru bidang studi agama dan PKN atau PKN, dan saya adalah guru bidang studi sejarah Indonesia atau sejarah, maka saya langsung loncat ke bawah ke KD 3 dan KD 4. Nah, di sini dia. Oke, kita masuk ke dalam nomor KD. Nah, silakan kita klik nomor KD-nya. Nah, nomor KD di sini sudah ada, di sini ada optionnya. Kita urutkan nih KD mana. Misalnya tadi adalah KD 3.1. Kita cari di sini ada 3.1. Mohon maaf kalau misalnya agak kecil tulisannya karena memang saya buat yang 70%. Kalau Bapak Ibu guru yang perbesar juga tidak apa-apa. Ini di sebelah kanan bawah ada tanda plus minusnya. Silakan kita klik tanda plusnya, maka dia akan membesar. Tuh, begitu ya. Nah, kita akan besarkan sedikit menjadi 80%. Kita klik, nah di sini ada 3.1. Kita klik 3.1. Nah, di dalam deskripsi KD3 kita sama perlakuannya, copy paste-nya. Sekali lagi, saya menggunakan deskripsi KD3 yang di atas karena untuk mempersingkat waktu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa melakukannya itu di maaf sebentar. Di di dokumen KIKD yang tadi gitu ya. Nah, jadi silakan bisa Bapak Ibu guru copy dan pastenya juga sama seperti tadi, perlakuannya sama. Ini hanya sebagai contoh aja ya, karena nanti juga perlu diedit macam-macam. Nah, ini seperti ini sudah masuk. Nah, berikutnya jangan lupa setelah kita mengisi KD3, berarti kan kita membutuhkan IPK-nya ya. Nomor IPK-nya jangan lupa ditulis. Ya, IPK, indikator pencapaian kompetensi, mungkin Bapak Ibu sudah paham. Nah, ini kita urutkan ya, kalau bisa jangan tidak urut. Dibuatkan urutkannya aja. Ini ada 3.1.1 kan. Oke, begitu. Nah, nanti deskripsi IPK-nya juga sama. Kalau misalnya mau diketik, silakan ya kan. Tapi biasa kalau IPK itu kan kita yang membuat sendiri gitu ya. Ya, jadi misalnya contohnya saya ingin menulis aja di IPK 3.1.1. Misalnya ini adalah contohnya begini aja. Silakan kalau misalnya Bapak Ibu guru menggunakan huruf besar semua terserah, mau pakai huruf kecil semua juga terserah, semua adalah saya kembalikan kepada Bapak Ibu guru masing-masing. Misalnya ini adalah IPK 3.1. Ya, kalau saya di Excel lebih suka mengetiknya itu bukan di dalam kolom yang di sebelah sini, tapi saya suka menggunakan kolom di atas ya. Karena lebih aman buat saya. Tapi buat Ibu guru, Bapak Ibu guru mungkin lebih suka langsung di kotak selnya, terserah bagaimana kenyamanannya Bapak Ibu guru ya. Nah, sama nanti IPK misalnya di dalam deskripsi di dalam KD3 di situ saya ingin membuat IPK-nya sampai dengan 2 misalnya contoh, berarti tinggal kita klik aja 3. Nah, sama biar cepat nih saya copy paste aja ya. Hasilnya kan tidak di copy paste karena kan kita menulis sendiri. Oke, ini sebagai contohnya aja. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke dalam deskripsi KD 4 gitu ya. Kita masuk KD 4 sama kayak tadi. Saya mengcopy dari sebelumnya aja ya biar cepat. Oke, seperti ini ya. Nah, udah jadi. Nah, terus sama untuk IPK KD 4 atau keterampilan gitu kita buat. Nah, ini contohnya. IPK 4.1.1 gitu kan. Nah, misalnya saya pengen di KD 4 cuman 1 doang gitu ya. Jadi seperti ini. Ntar modelnya seperti ini. Nah, nanti yang di reviewnya ini nggak usah tidak perlu
tidak perlu dilihat ya, atau dihiraukan saja, yang penting kita ngelihat di dalam inputan data ini. Anggap sudah selesai gitu ya, dari semuanya, dari KD-nya sudah masuk. Oh, saya lupa. Jangan lupa Bapak Ibu guru, di sini ada nomor KD ya. Ini saya juga lupa ternyata. Saya pilih 4.1 seperti itu ya. Kalau sudah, jangan lupa selalu di save ya, supaya nanti bisa tersimpan, tidak hilang datanya. Kan gak enak, udah capek-capek kita masukin data, tiba-tiba komputer mati atau PC-nya mati, hilang deh semuanya gitu kan. Jadi untuk mengurangi hal tersebut, silakan sering-sering aja di save. Oke, kalau sudah, kita langsung klik menu lanjut yang ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri Bapak Ibu guru ya. Jadi semuanya tombolnya bebas mau pakai yang mana. Memang saya sengaja buat dua kanan dan kiri biar lebih mudah. Oke, kita masuk lanjut. Nah, lanjut di sini kita akan masuk bagaimana keterkaitan masing-masing KD gitu ya. Sekali lagi, kalau seandainya agama dan PKN bisa menggunakan kotak berwarna kuning ini gitu ya, dengan cara ya kita klik KD-KD-nya. Oh, kok ini KD-nya kosong ya? Karena kan tadi di database yang sebelumnya saya tidak mengisi KD1 dan KD2, jadi ini pasti akan kosong gitu ya. Nah, karena saya guru sejarah, jadi saya menggunakan tipe 2 gitu ya. Berarti saya menggunakan, nah ini dia yang berwarna hijau di bawah. Nah, di sini kita bisa lihat nih KD1. Ya, ini saya saya hapus nih sisa yang sebelumnya ya. Nanti akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu guru ya. Nah, tampilannya kosong seperti ini gitu ya. Nah, jadi ini tinggal kita klik aja nih di KD3. Nah, kok kosong? Kita tariknya ke atas scrollnya ini nih. Nah, muncul kan 3.1. Kenapa kok pas kita buka kosong ya? Karena saya baru mengisi 3.1. Harusnya kan semua lengkap ya, 3.1, 2 dan sebagainya gitu ya. Nanti kita klik aja di dalam option ini. Oke, 3.1. Nah, 3.1 pasangannya berapa ya? Nah, kalau di sejarah atau di saya membuat pasangannya memang adalah 4.1 gitu kan ya. Kenapa saya buat seperti ini? Karena ada beberapa pengalaman dari beberapa mata pelajaran, ternyata pasangan KI 3.1 itu belum tentu 4.1 gitu ya. Dia bisa 4.2 dan sebagainya. Ya memang agak unik gitu ya. Kasus tersebut. Makanya saya tidak menggunakan cara otomatis, saya menggunakan caranya terpaksa membuat manual. Jadi sekali lagi tujuannya bukan untuk merepotkan, tapi adalah untuk memfasilitasi bagi guru-guru yang ternyata mempunyai KIKD-nya pasangannya agak terbalik gitu ya, atau naik turun. Nah, ini nggak usah kita papakan Bapak Ibu guru. Jadi kalau misalnya kita klik tadi 3.1, dia akan langsung muncul nih di script yang tadi ya, yang sudah kita buat. Ya, ini nggak usah dihapus, tidak usah dipapain. Tinggal tujuan kita adalah membuat materi pembelajaran. Jadi kira-kira dalam diskusi ini dalam 3.1 dan 3. KD4 ini, KD3 dan 4 ini mata pelajarannya apa atau materi pembelajaran apa? Contoh misalnya di sini adalah kolonialisme gitu ya. Kolonialisme Indonesia, misal kolonialisme di Indonesia gitu misalnya. Ya, jadi materi pembelajaran ini saya membuatnya gitu ya. Nah, materi pembelajaran ini memang nanti sifatnya atau sarannya jangan terlalu panjang karena nanti akan mempengaruhi dokumen yang lain. Jadi materi pembelajarannya ya cukup dibuatin yang simple tapi bisa masuk semuanya. Nah, tapi kalau seandainya gitu ya, dalam materi pembelajaran Bapak Ibu guru pengen membuat misalnya kolonialisme di Indonesia, misalnya contoh aja, misalnya kolonialisme cuma ada di Jawa gitu kan ya. Kalau kita enter, nah dia akan pindah ke sel yang di bawah, ya kan? Nah, oleh karena itu bagaimana cara melakukan pembuatan supaya di bawah kolonialisme Indonesia ini di bawah masih ada tulisan lain. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita klik atau kita tulis tadi kolonialisme di Indonesia di kotak yang tadi yang sudah saya katakan di sini ya. Nah, misalnya saya menggunakan tanda titik 2 gitu ya. Nah, tadi saya katakan kalau saya tekan enter dia akan pindah ke bawah sel dan itu hilang gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan adalah tadi ketika kita klik atau kita menulis di sini, yang kita lakukan adalah di keyboard Bapak Ibu guru di situ ada tulisan ALT, biasanya berada di samping spasi, di kanan kiri spasi. Mau kanan atau kiri terserah Bapak Ibu guru nyamannya sebelah mana gitu ya. Karena saya ALT-nya dekat di spasinya itu di sebelah kanannya ada enter, makanya saya akan menggunakan ALT yang di sebelah kanan tinggal enter. Nah, dia akan turun ke bawah. Misalnya saya contoh nih, satu adalah Jawa gitu ya. Walaupun sebenarnya juga ini sebagai contoh ya.
Nah, jadi bagi Bapak Ibu guru yang sejarah, mohon jangan diketawain ya. Ini tujuannya adalah hanya sebagai contohnya aja. Misalnya yang kedua, satu Jawa misalnya sampai yang satu lagi di Sumatera gitu kan ya. Kita buat tadi ALT enter ya kan, 2 titik Sumatera misalnya. Jadi ada beberapa trik itu yang membedakan dengan Excel. Kalau kita enter, dia akan kembali lagi. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini nih. Nah, ya. Jadi begitu Bapak Ibu Guru cara untuk perlakuan apabila kita menggunakan ada sub-sub di dalam selnya gitu ya. Jadi ALT enter gitu ya. Oke, baik, seperti itu kurang lebih. Jadi saya membuat satu aja biar mempercepat waktu karena durasinya. Ya nggak terlalu banyak nyedot pulsa ya. Nah, berikutnya adalah kita lanjut ke berikutnya, dokumen berikutnya. Di sini sudah ada nih menu pengingat kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, tadi kita sudah menginput macam-macam, sekarang kita menginput minggu efektif gitu ya. Minggu efektif kita klik. Nah, minggu efektif ini memang tujuannya adalah untuk melihat alokasi waktunya ya. Nanti tujuannya untuk melihat alokasi waktunya. Jadi silakan menggunakan kalender akademiknya. Nah, bulannya sudah saya siapkan, jadi tinggal diklik aja. Saya contoh aja gitu ya. Saya memang tidak tidak pengen buru-buru gitu ya, biar tidak terlalu panjang. Contohnya seperti ini lah, Januari, Februari, Maret, bisa 3 bulan dulu, atau 1 semester saya buatin dulu ya, Maret, April ya, walaupun sebenarnya dimulainya dari bulan Juni gitu kan ya. Maret, April, Mei, Juni gitu kan. Contoh jangan diikutin ya penulisannya, karena ini hanya sebagai contoh aja. Nah, kita lihat di dalam kalender akademik. Ya, mungkin Bapak Ibu guru udah bisa memahami bagaimana cara pengisian minggu tidak efektif. Nah, contoh aja, misalnya di dalam minggu tidak efektif saya menemukan adalah di dalam bulan Januari ternyata tidak efektif 1 misalnya karena MPLS gitu kan. Minggu efektifnya ternyata misalnya di bulan Januari ada 4 bulan ya, berarti kan 4 dikurang 1 3 ya kan. Nah, berarti jumlah minggunya ada 4 gitu ya. Nah, keterangannya apa? Misalnya di sini kenapa tidak efektif? Karena di sini adalah MPLS begitu ya contohnya. Udah selesai. Nah, begitu juga seterusnya. Ya ini saya copy paste aja. Ya biar cepet. Maaf. Saya copy paste aja gitu. Maaf. Saya copy paste aja. Nah, jadi bisa nih di copy paste kalau kebetulan sama. Nah, kebetulan juga karena sekarang lagi emang pengen buru-buru itu biar tidak terlalu lama. Ups. Ya, gini aja lah ya, biar aman. Itu misalnya gitu ya. Ini juga misalnya ada 5 minggu, 5 kurang 1 berarti 4 gitu kan. Nah, ini juga sambil untuk kita cross check kembali Bapak Ibu guru. Takutnya kan kita salah mengetik, makanya disitu ada jumlah minggu. Nah, saya salah-salahan aja. Tuh, udah ya, keterangannya begitulah, udah selesai. Nah, kalau udah selesai pembuatan minggu efektif tujuan untuk apa gitu. Kalau syukur-syukur nanti sampai semester genap, karena contoh ini adalah semester ganjil aja gitu ya. Setelah kita masuk dalam minggu efektif, memang kan biasanya kita bisa lanjut ke analisis waktu. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu guru, saya langsung pengen ngeprint aja nih, atau mencetak aja nih, gimana caranya ya? Nah, jadi silakan Bapak Ibu guru cara untuk pengisian pencetakan itu sama seperti dengan kita ngeprint biasanya gitu ya. Karena kebetulan karena defaultnya adalah kertas A4, jadi apabila Bapak Ibu guru ingin menggunakan kertas yang lain, jadi silakan menggunakan settingan yang disesuaikan gitu ya. Jadi ini kebetulan sudah saya buka ya. Nah, jadi caranya adalah kalau seandainya saya menggunakan kertas A4 ya, berarti ya cukup di print aja. Caranya bagaimana? Mohon maaf agak sedikit trouble. Nah, di sini di sini ya, di menu atasnya ini nih yang gambar lambang Microsoft Office. Di sini ada yang namanya print ya. Jadi kita print aja kayak biasa aja, atau mungkin kalau gampangnya di keyboardnya Ctrl T gitu ya.
Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu guru jadi tinggal diklik aja, misalnya menggunakan DeskJet 110 seri, udah jadi ya kan. Kita klik, ya mohon maaf karena laptop saya juga minimalis jadi agak lambat ya. Nah, jadi kita klik tadi. Nah, sekarang tinggal oke, klak gitu, selesai ya kan. Tapi kalau misalnya pengen disimpan, Pak, bagaimana cara menyimpannya ya? Nah, kebetulan penyimpanan dari Excel ini saya merekomendasikan menggunakan PDF saja Bapak Ibu guru. Caranya bagaimana? Nah, di sini ada caranya, yaitu adalah, nah biasanya kalau untuk PDF tadi sama di dalam printer. Nah, ini kita pilih yang Microsoft Print to PDF. Nah, oke, baik, kita tunggu ya. Biasa membacanya agak lama karena laptopnya sangat-sangat minimalis. Oke, udah selesai, kita klik OK. Kita tunggu. Nah, tinggal di sini dipilih gitu ya. Jadi saya pengen nulis misalnya di unduhan aja contohnya gitu kan. Nah, ini contohnya saya tulis misalnya ini adalah minggu efektif. Gitu ya, PDF simpan. Share. Kita tunggu sampai dengan selesai. Nah, tergantung dari device atau komputer Bapak Ibu guru ya, saya yakin mungkin Bapak Ibu guru handphone laptopnya atau komputernya lebih canggih dibandingin saya, jadi akan lebih cepat. Jadi lambat atau cepatnya tergantung dari komputernya gitu ya. Maaf. Nah, nanti gambarnya bentuknya seperti apa ya? Nah, bentuknya nanti seperti ini Bapak Ibu guru. Langsung saya buatin previewnya aja. Nanti dalam PDF, nah bentuknya seperti ini. Jadi sudah ada tuh, jadi udah nggak usah nyeting-nyeting lagi Bapak Ibu guru. Udah jadi, kelar ya kan. Selesai, tinggal masukin di save, selesai gitu kan. Nah, ini contohnya begini. Di hasil dari PDF-nya. Nah, lumayan lah. Mempersingkat waktu daripada copy paste kelamaan. Nah, kalau udah selesai, nah jadi gitu caranya ya Bapak Ibu guru, bagaimana cara untuk melakukan print atau menggunakan mengesave dokumen kita ya. Tadi contohnya adalah perhitungan minggu efektif gitu. Kalau misalnya agak terlalu cepat tadi saya memberikan tutorialnya, bisa agak boleh dimundurkan, tidak apa-apa. Oke, kita sudah masuk minggu efektif, kita akan melihat bagaimana analisis waktu. Nah, apa sih tujuan analisis waktu? Jadi begini Bapak Ibu guru, kenapa di sini ada? Tujuannya adalah kita untuk melihat sebenarnya kita ada berapa kali tatap muka dan berapa jumlah jam. Nah, dari sini kita bisa melihat, kebetulan dalam dokumen ini kita tidak bisa apa-apa. Mau kita ketikin pun tidak akan bisa, karena itu saya sengaja saya kunci. Kenapa saya kunci? Bukan karena saya pelit, karena tujuannya adalah supaya tidak merusak dari database-nya. Ya, jadi kita bisa melihat tujuannya di sini nih. Nah, dalam analisis waktu ini atau analisis alokasi waktu, kita bisa melihat, oh ternyata pelajaran saya itu di dalam satu semester itu total tatap mukanya itu 19 kali tatap muka. Jumlah jam pelajarannya adalah 38. Jadi nanti kita akan sesuaikan. Kita harus ingat, oh kita punya 19 tatap muka. Berarti nanti kita membuat protoprosesnya juga mengikuti seperti itu gitu ya. Nah, atau mengikuti 19, totalnya harus 19 gitu. Karena selebih dari 19 pasti akan salah nanti administrasinya begitu ya. Nah, kalau sudah kita lihat, kita ingat-ingat, perlu kita catat juga berapa jumlahnya kita diganjil maupun digenap gitu ya. Nah, saya di sini adalah 19. Settingan saya ternyata 19 untuk diganjil. Jumlah mata pelajaran jumlah jam mata pelajarannya 38. Nah, sudah saya catat, berarti kita kan masuk ke dalam minggu efektif. Oh, maaf. Ke menu sebelumnya maksudnya ya. Ke menu sebelumnya. Nah, di sini kita akan melihat. Nah, di sini ada program tahunan 1 dan tipe 2. Tadi saya katakan karena saya adalah guru sejarah, makanya saya menggunakan tipe 2, bukan tipe 1. Jadi contohnya kita menggunakan tipe 2. Kita klik tipe 2-nya. Oke, sudah jadi. Oke, nah jadi seperti ini. Tampilannya memang kosong ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang kita lakukan adalah pertama, nah jangan Bapak Ibu guru tulis yang di sini kosong semua memang. Kalau kita klik di sini atau kita tambah, pasti akan hilang. Jadi yang kita lakukan adalah kita klik di kotak di sebelah kiri yang di tengah. Nah, di samping ganjil ini silakan kita tulis misalnya tadi
Yang KD 3.1 ya, saya masukin KD 3.1 itu adalah semester ganjil. Nah, dia muncul sendiri gitu ya. Nah, berarti kan pasangannya adalah 4.1. Begitu juga nanti di dalam 3.2 misalnya, loh kok kosong? Karena tadi di dalam apa? Di dalam database tidak saya buatkan gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu guru wah kelewatan, terus bagaimana bisa nggak menghapusnya? Bisa Bapak Ibu guru. Tadi saya contoh misalnya 3.2 kan nggak ada isinya, kosong, ya kan? Jangan Ibu ulang lagi, tinggal kita delete aja menggunakan tombol delete yang ada di keyboard. Nah, hilang deh tuh, ya kan? Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah jumlah jam pelajarannya. Misalnya di sini tadi 19 jam total kita kan, jumlah jam pelajarannya adalah tadi berapa ya, 38 kalau tidak salah ya. Berarti saya pengen jumlah jamnya di sini jangan kalau 38, sedangkan kita punya KD misalnya ada 5 KD. Kita bagi, kita buat alokasi waktunya. Kira-kira butuh berapa? Misalnya jumlah jam pelajaran untuk KD ini, pasangan KD ini saya pengennya ya cukup 2 kali pertemuan, berarti 2 kali 2 4 gitu kan, berarti 4 jam. Nah, enter, selesai gitu kan. Kita tinggal lihat ke program semester. Jadi kita selesaiin dulu nih dari ganjil sampai genap ya kan. Walaupun nanti dalam apa namanya, kalau misalnya Bapak Ibu guru ingin menyicil ganjil dulu nggak apa-apa, ditulis ganjilnya dulu aja, tidak masalah. Tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu guru sendiri. Nah, sekarang tadi saya katakan program tahunan sudah selesai, kita masuk ke dalam, oh ya saya lupa, di sini ada peringatan. Kebetulan ini tidak saya ganti gitu ya, karena mungkin nanti punya istilah beda-beda kalau masing-masing tiap sekolah. Tapi apabila nyata emang setiap sekolah mempunyai tata caranya sama ya kan, ya silakan nanti jangan dihapus, karena di sini isinya adalah rumus. Nah, kalau dikehapus udah selesai ya. Jadi harus harus diulang lagi. Jadi biarin aja nih yang di atas nih, cuekin aja, yang penting kita yang bahas yang di bawahnya aja. Oke, kalau selesai kita langsung ke lihat program semester. Oke, Bapak Ibu guru, kita sudah masuk dalam program semester. Wah, sudah masuk kan Bapak Ibu guru ya di dalam sininya, di dalam kotak kompetensi dasar. Nah, itu yang saya katakan, kita tidak perlu capek-capek copy paste beberapa kali. Jadi kita tinggal hanya memasukkan database 1 kali, makanya dia akan beruntut ke semuanya. Nah, enaknya pakai Excel seperti itu gitu ya. Nah, jadi ini dibiarkan saja, kita udah tahu, oh nih kita berarti sudah muncul nih KI 3.1 dan KD 3.1 dan KD 4.1 ya kan. Sekarang apa kita lakukan? Kita akan menghitung ya. Nah, tadi saya ingat kalau tidak salah ada 2 kali jam pelajaran di KD ini gitu ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita pilih bulannya ya. Tadi saya mulai di bulan Januari gitu ya. Saya katakan jangan diikutin karena memang karena ini hanya sebagai contoh aja. Jadi kalau misalnya ganjil biasanya itu dimulai dari bulan Juni ya gitu ya. Nah, atau Juli. Nah, terus untuk yang kita lihat nih ya, ada 5, masing-masing saya buat 5 minggu ya, karena kadang-kadang juga ada yang 5 minggu gitu ya. Jadi terserah bagaimana nanti kita lihat di dalam kalender akademiknya. Misalnya minggu pertama tadi saya katakan di dalam KD ini saya punya 2 kali punya 4 jam, berarti 2 kali pertemuan, berarti ada 2 minggu begitu ya. Nah, misalnya saya pengen bentuknya adalah warna, jadi saya buat aja nih minggu 1 dan minggu kedua itu adalah saya menggunakan warna, misalnya warna kuning gitu ya. Nah, ini berarti PJJ atau belajar biasa gitu ya. Nah, berarti sudah jadi. Nanti yang di Februari juga seperti itu misalnya kan. Di KI 3 di KI 3.1 dan 4.2 atau di bawahnya saya buatin begitu juga ya kan, terus dan sebagainya. Nanti misalnya di sini saya punya ada tanggal merah misalnya di minggu ketiga Januari ya gitu kan ya, tinggal dibuatin misalnya saya pengen warna merah. Nah, udah begitu saja seterusnya Bapak Ibu guru. Jadi gampang banget cara bikinnya gitu ya. Nah, nanti di sini tujuannya adalah, nah ini semua bisa dihapus, bisa diganti. Semua tergantung kebutuhan Ibu, Bapak Ibu guru. Gitu ya. Misalnya keterangannya di sini adalah masuk gitu kan, masuk atau efektif gitu ya. Saya klik sini warna kuning gitu ya. Jadi warna kuning itu adalah yang masuknya. Terus kalau yang warna merah misalnya tadi adalah libur. Nah, libur saya buatin di sini merah gitu ya. Jadi seperti itu caranya Bapak Ibu guru. Selesai. Oke. Nah, jadi seperti itu. Sampai semuanya selesai, kita masuk ke dalam program semester genap gitu. Nah,
Semester genap juga perlakuannya sama lah. Kok kosong ya? Karena di dalam tadi yang saya buat di apa namanya di dalam penginputan program tahunan kan memang yang genap masih saya kosongin, jadi dia tidak akan ada isinya gitu ya. Tapi perlakuannya sama saja seperti dari program semester genap yang sebelumnya. Kalau sudah selesai semua, tinggal kita klik program tahunannya lagi. Kita sudah kembali lagi ke sini. Sama ya Bapak Ibu Guru, kalau seandainya pengen melakukan pencetakan juga seperti itu. Klik di sini, di office buttonnya, ya di menu office-nya. Silakan kalian Bapak Ibu Guru klik print ya, print seperti ini. Untuk mencetak silakan pilih. Nah, printer yang ingin dipergunakan. Apabila ingin di-save menggunakan PDF, tinggal klik di Microsoft Print to PDF gitu. Lanjut kita oke ya, pilih tempat yang mau kita simpan. Selesai seperti itu ya. Oke, kalau sudah program tahunan sudah, program semester sudah, kita lanjut ke berikutnya ya. Kita klik sebelumnya. Nah, ini dia. Jadi sudah semua nih ya kan, tadi secara tidak langsung kita program tahunan sudah selesai, semester ganjil sudah selesai, semester genap sudah selesai ya kan. Langkah terakhir adalah input data RPP dan silabus. Nah, biasanya yang agak malas kan memang adalah mengcopy paste seperti itu ya. Nah, jadi dalam program ini lebih mudah. Nomor RPP memang sudah saya kunci, jadi tidak bisa diganti-ganti gitu ya. Jadi tujuannya apa? Tujuan nomor RPP ini saya harapkan Bapak Ibu Guru mencatat nomor RPP atau mengingat nomor RPP-nya gitu ya. Ada jumlah berapa? Nah, di sini di aplikasi ini saya membatasi jumlah RPP itu hanya 40 ya. 40 nomor RPP. Kenapa? Karena banyak pertimbangan macam-macam. Nanti mungkin Bapak Ibu Guru akan paham apa pertimbangan saya. Nah, pertama yang kita lakukan di dalam menu ini adalah, ini saya hapus dulu nih Bapak Ibu Guru, karena ini bekas uji coba saya. Nah, nanti akan bentuknya kosong seperti ini ya. Nah, nanti untuk pertemuan kita klik. Pertemuan maksudnya pertemuan di nomor RPP tersebut. Nah, misalnya kan saya ingin membuat satu RPP ini untuk satu kali pertemuan, misalnya seperti itu gitu ya. Berarti itu kita buat aja pertemuan pertama, pertemuan 1 gitu kan. Nanti yang RPP nomor 2 pertemuannya misalnya untuk nomor RPP ini saya punya 2 kali pertemuan, berarti 2 dan 3 gitu ya contohnya. Atau 2, 3 dan 4 terserah, itu bebas. Pokoknya terserah Bapak Ibu Guru sebagaimana perancangan dari Bapak Ibu Guru gitu ya. Jadi memang saya buat ya terserah Bapak Ibu Guru lah ya. Kan merdeka belajar gitu ya, dan merdeka mengajar. Jadi silakan tulis, misalnya saya pengen pertemuannya contoh misalnya pertemuan RPP 1 ini saya membuat 2 kali pertemuan gitu, misalnya berarti 1 dan 2. Saya tulis saja 1 dan 2 gitu ya, atau 1 strip 2 terserah lah, bebas. Nah, nomor kaitan ini sudah secara otomatis. Jadi silakan klik di kotak KD-nya, kita klik di tulisannya. Nah, ini kok dan semua ya, karena kebetulan sini menunjukkan rumus gitu ya. Nah, ini adalah yang mungkin adalah guru-guru PPKN dan guru-guru agama, dia udah muncul di sini. Tapi karena saya adalah guru sejarah Indonesia, jadi saya ke bawah. Kita akan ke bawah sedikit. Kita coba lihat. Nah, muncul tuh. Terlalu kecil ya, akan kita gedein sebentar. Kita akan zoom. Nah, nih contohnya. Nomor kaitan ke nomor KD. Nomor KD. Kenapa saya buatin seperti ini? Kita buat seperti ini karena tujuannya memang ini adalah bentuknya RPP 1 lembar ya. Nah, sudah ada kaitannya tuh Bapak Ibu Guru. Ini dapat dari mana ya? Ini dapat dari ketika kita melakukan input data di sebelumnya, yang di Prota dan Prosem, atau di di data sebelumnya yang kaitan KIKD ya. Nah, jadi kan tadi saya buat kaitan 3.1 adalah 4.1, maka dia otomatis seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, lah kok ini saya salah ya. Nah, kalau misalnya ini salah ya, Bapak Ibu Guru coba lihat di menu ketika kita menginput KIKD, sudah sepadan atau belum gitu ya. Kalau itu salah berarti kan salah berikutnya. Nah, jadi memang kelemahannya seperti itu kalau kita menggunakan data seperti ini ya. Mudahnya kalau kita sudah benar, enak banget ke depannya. Nah, kita klik misalnya di dalam nomor RPP 1 ini ada kaitan PKI 3.1 dan EKD
KD 3.1 dan KD 4.1 kita klik. Oke, selesai. Dan materi pokoknya, nah, loh kok saya membuat materi pokok lagi ya? Tadi materi apa? Nah, kalau tadi kan materinya, ya, ini ada materi pokok untuk di dalam materi pokok ketika kita mengajar di RPP yang pertama ini, gitu kan? Tadi kalau saya ingat adalah kolonialisme di Jawa, misalnya gitu ya. Nah, kolonialisme di Indonesia, misalnya contoh adalah ini kedatangan, misalnya kedatangan bangsa Portugis, gitu ya. Kedatangan bangsa Portugis. Sekali lagi saya ingatkan kembali Bapak Ibu Guru, kalau misalnya kita pengen membuatkan sub-subnya lagi, ya, jangan langsung di enter. Kalau langsung di enter, dia akan masuk ke dalam sel berikutnya. Jadi yang kita lakukan adalah, ingat, klik ALT, lalu enter. Nah, dia akan ke bawah. Misalnya saya pengen ini adalah latar belakangnya. Latar belakang. Oke, lalu kita klik lagi ALT enter, ya kan? 2, misalnya tujuan, ya kan? Pengen lagi misalnya saya tulis lagi ALT enter, ke bawah lagi misalnya kan 3, misalnya apa ya? Kebijakan gitu ya. Saya buat lagi misalnya saya pengen punya dampak deh sekalian, kan itu bebas ya. Jadi materi pokok ini bebas dari gurunya masing-masing. Ya, misalnya saya pengen ALT enter 4 dampak gitu ya. Oke, selesai. Udah sampai sini aja misalnya contoh, kita enter. Oke, sudah muncul ya kan? Sudah muncul. Kita sekarang langkah berikutnya adalah kita masuk alokasinya. Alokasi waktunya kita butuh berapa waktu nih dalam RPP ini. Misalnya tadi mungkin Bapak Ibu guru ingat di dalam KI 3.1 dan 4.1 ini saya membuat adalah 4 jam ya kan. Berarti kan memang pertemuannya dalam pertemuan itu membutuhkan 2 jam. Berarti 2 kali 2 kan berarti 4 ya, 4 jam. Berarti alokasi waktunya. Nah, ini dialokasi bebas Bapak Ibu guru, bisa menggunakan menit atau ya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru aja gitu ya. Misalnya saya membuat misalnya dalam satu kali jam pelajaran saya adalah misalnya 1 jam pelajaran 45 menit, berarti saya buat misalnya 40 kali 4 gitu ya. Nah, berarti kan 40 menit kali 4 kali kan, karena kan 1 jamnya di jam pelajaran sejarah kan 2 jam ya 1 minggunya. Berarti kan 40 kali 40 80. Nah, 20 sama dengan karena kita 2 kali pertemuan berarti 40 kali 4 gitu ya. Atau bebas misalnya langsung aja misalnya 180 menit gitu kan. Ya terserah lah bagaimana biasanya Bapak Ibu guru membuat alokasi waktunya gitu ya. Saya contoh begini aja. Saya sengaja kombinasiin antara angka dengan tulisan. Kita akan buktikan apakah ini bisa terbaca atau tidak. Nah, tujuan pembelajaran apa? Nah, coba kita lihat nih. Tujuan pembelajaran adalah tujuan pelajaran untuk hari itu atau untuk pertemuan tersebut. Apa tujuannya? Misalnya tujuan adalah diharapkan diketik misalnya siswa diharapkan mampu memahami latar belakang, tujuan, motivasi dan sebagainya gitu. Terserah Bapak Ibu guru nih, saya ketik aja asal-asalan, kalau kepanjangan juga ntar kelamaan ya, kita enter. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke dalam kegiatan. Nah, kegiatannya kan di dalam RPP 1 lembar sudah agak minimal gitu ya. Cukup minimalis, ada pembukaan, isi dan penutup. Nah, di sini ada namanya sintak ya. Nah, sintak-sintaknya ini juga saya siapkan opsi-opsinya. Jadi tinggal kita klik di kotak ini gitu ya. Kita klik misalnya pembukaan gitu ya. Ada yang menganggap bahwa persiapan masuk dalam pembukaan ya terserah gitu ya. Misalnya contoh aja nih, sebagai contoh aja gitu ya. Misal pembukaan saya buat persiapan atau buatkan stimulus gitu ya, terserah. Atau mungkin kalau saya sih dalam pembukaan itu dia tidak sebenarnya sintaknya kosong gitu ya. Jadi kosongin aja nggak apa-apa, nggak masalah juga gitu ya. Nah, kita lihat misalnya dalam pembukaan langkah pembelajarannya apa? Langkah pembelajaran misalnya doa gitu ya, atau absen ya, terserah lah. Di sini pokoknya ada tiga langkah gitu ya dalam setiap kegiatannya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu guru juga bisa memperhatikan ketika mengisi data ini. Jadi di sini saya membuatkan 3. Pertanyaannya adalah kenapa cuma 3 Bapak? Kenapa nggak dibuatin banyak? Masalahnya adalah ini adalah RPP 1 lembar. Jadi kalau semakin banyak justru akan semakin sulit untuk menjadi 1 lembarnya.
Jadi saya buatkannya adalah maksimal 3 langkah pembelajaran di setiap kegiatan atau di setiap sintaknya gitu ya. Mohon maaf, bukan di setiap kegiatan tapi di setiap sintaknya. Nah, kita masuk dalam kegiatan isi. Sintak nomor 1 misalnya saya pengen punya stimulasi atau misalnya terserah lah Bapak Ibu guru menggunakan pendekatan yang mana gitu, yang mau model yang PBL ya kan, discovery terserah, yang penting kan itu stimulus sintaknya disesuaikan aja ya. Saya bebas lah salah-salahan itu ya. Ini juga misalnya 1 saya buatin angkanya lah 1 2, harusnya kan ini bentuknya deskripsi gitu ya. Nah, cuma saya pengen tunjukin aja betapa simpelnya aplikasi ini gitu ya. Selesai misalnya udah begini aja lah ya. Nah, nanti berikutnya di penutup juga ada nih, di penutup. Nah, penutup ini misalnya evaluasi kali ya. Ya, kita buat evaluasi ada nggak ya? Oh, ini dia evaluasi. Nah, evaluasi misalnya evaluasi misalnya terserah lah ya Bapak Ibu guru, ditulis aja sesuai dengan kebutuhan. Oke, selesai. Nah, sudah selesai seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu guru sekali lagi saya katakan atau saya ingatkan kembali, nanti RPP kita ada 2 model nih Bapak Ibu guru, ada RPP daring, ada RPP tatap muka. Nah, di sini makanya saya sediakan ada keterangan. Nah, keterangan ini ya untuk yang menggunakan model daring ya. Nah, menggunakan daring misalnya saya menggunakan R1 tatap muka kan nggak mungkin ya kalau tatap muka PJJ menggunakan tatap muka, namanya juga PJJ masa tatap muka gitu ya. Makanya misalnya saya membuatkan R2 gitu ya. Nah, untuk yang stimulasi misalnya atau sintak yang kedua saya pengen yang ini adalah R2 daring doang gitu ya. Terserah Bapak Ibu guru, bebas, terserah Bapak Ibu guru pokoknya ngebuatnya gitu ya. Settingnya bebas, selesain gitu ya. Halnya begini. Untuk penutupnya misalnya saya pengen masuk ke dalam R2 daring tatap muka misalnya gitu. Ntar kalau Bapak Ibu guru misalnya bingung apa itu R1 R2, mungkin bisa cari internet aja apa sih R1 R2, kalau dijelasin sini akan kepanjangan gitu ya. Nah, kalau media itu nanti adalah untuk kita mencetak kalau seandainya ini Bapak Ibu guru menggunakan RPP yang tatap muka langsung gitu, yang mungkin setelah pandemi kita mau tatap muka langsung, jadi sistem ini masih bisa dipergunakan. Misalnya medianya misalnya PowerPoint ya gitu ya, atau gambar atau video gitu ya, contohnya aja gitu ya, gambar. Nah, misalnya kalau di sini cuma satu kotak. Nah, saya ingatkan kembali Bapak Ibu guru untuk membuat bermacam-macam. Apa saya pengen membuat di situ ada gambar, ada video dan sebagainya. Saya buat misalnya gini. Gambar ALT atau misalnya pertama 1 gambar gitu ya. Gambar. Kedua, jangan di enter ya Bapak Ibu guru, tapi tekan ALT, enter, 2 baru video misalnya gitu ya. Nah, sebagainya lah gitu ya. Sama misalnya mau yang ketiga, enter 3 apaan kayak gitu, terserah Bapak Ibu guru ya. Udah selesai tinggal di enter. Nah, terakhir adalah kita memilih semester. Ini semester berapa ya? Nah, kita buat misalnya adalah semester ganjil. Selesai. Nah, sudah selesai semuanya. Ini adalah langkah terakhir kita. Sudah selesai. Jadi kita tinggal melihat hasil kerja kita. Lumayan, kita biasanya menggunakan copy paste, kebanyakan copy pastenya, sekarang itu hanya butuh beberapa menit untuk menyelesaikan semua administrasi. Oke, kalau udah selesai semuanya, jangan lupa tadi di save ya. Nah, kita masuk ke halaman menu. Nah, kita coba cek. Saya pengen lihat RPP daring. Atau kita mulai dari awal-awal nih, boleh silakan. Kita akan coba lihat cover misalnya. Oke, cover sudah kebentuk Bapak Ibu guru. Oh, sudah ada, ya kan? Jadi kita cover nggak usah dipikirin, udah jadi tuh. Kalau misalnya ini logonya mau kita ganti menggunakan logo sekolah, ya bebas, tinggal klik kanan, ya kan? Terus format picture. Pilih deh itu nanti, ya agak lemot banget nih. Tinggal pilih di file, ya. Dengan file, cari deh tuh logonya gitu kan, logo sekolah yang pengen dibuat gitu kan. Terserah. Ya. Toh itu adalah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru. Di sini sudah ada kok Bapak Ibu guru gimana caranya mengganti logo gitu ya.
Nah, tuh Anda juga bisa mengganti logo dengan logo sekolah atau gambar lainnya. Atau menggunakan insert gambar juga bisa. Kalau misalnya biasa tuh Bapak Ibu guru menggunakan insert gambar juga bisa. Tuh, ya kan? Tinggal di insert. Cari gambarnya jadi deh, selesai gitu kan. Nah, kebetulan saya menggunakan Tutur Handayani karena secara umum ya. Nanti kalau di dalam pembelajaran di dalam RPP saya aslinya saya menggunakan logo sekolah saya. Kayak gitu ya. Kalau sudah kita lihat, oh udah selesai, tinggal kita cetak gitu kan. Udah cetak selesai atau selesai, tinggal home. Kita coba cek lagi. Kita cek lagi di, misalnya kita mau lihat nih alokasi waktu atau minggu efektif ya kan, kita lihat coba minggu efektif tuh sudah jadi ya kan, tinggal di copy tinggal di save ya. Atau misalnya kita mau ngelihat LPP daringnya, contoh RPP daring. Nah, kita akan coba ngeliat bagaimana untuk menampilkan PP daring. Ya, PP daring nih contohnya, misalnya saya menggunakan nomor RPP. Ingat tadi nomor RPP-nya berapa? 1 ya. Nah, ini dia hasilnya nih. Sudah jadi ya. Tuh. Sudah jadi kita tidak perlu lagi melakukan macam-macam karena sudah ada. Nah, karena kebetulan saya hanya baru membuat satu RPP, jadi ya RPP 2 masih kosong. Tuh, ya kan? RPP 2 masih kosong. RPP 3 masih kosong gitu ya. Tapi kalau misalnya saya udah membuat, ya akan muncul nanti secara otomatis. Ya, saya katakan saya contohkan lagi. Kita akan panggil nomor RPP nomor 1. Oke, sudah jadi, sudah keluar. Sudah keluar semua, tinggal di print dan kita save ya kan. Kelar, ya kan? Ini adalah contoh RPP daring. Nah, di sini nih moda tuh ya. Nah, ini mau diapain juga nggak bisa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu guru ada contoh misalnya begini, oh ya tuh langkah pembelajarannya saya terlalu panjang dan terpotong. Bagaimana caranya kalau terpotong? Ini tinggal digeser aja Bapak Ibu guru nih. Coba kita masuk ke dalam klik sebelah kiri ini yang di row nomor 17 ya, tinggal kita sampai bentuknya seperti ini, simbol tanda panah naik atas naik dan turun 2 gitu ya. Tinggal diklik, tinggal diatur aja. Kira-kira sudah terlihat atau belum tuh. Masih bisa disetting ya. Jadi silakan Bapak Ibu guru kalau mau nyeting masih bisa ya, masih dibebaskan. Sudah saya buka gitu ya. Oke, itu contoh untuk yang RPP daring. Nah, kita masuk dalam RPP yang tatap muka gitu kan. Kita klik, kita lihat RPP tatap muka. Oke, ini kita anggap 0 karena nanti akan kosong seperti ini Bapak Ibu guru. Nah, nanti kita klik, misalnya kita panggil RPP nomor 1. Tara, sudah keluar ya kan. Tuh, medianya sudah ada juga ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal di print atau di save, selesai. Sangat singkat Bapak Ibu guru. Tuh. Jadi seperti itulah cara kerja dari aplikasi generator perangkat pembelajaran.